Bab 687. Wanita bergaun polos. Pada saat ini, Mileye mengerti alasan mengapa Raja Wilayah Utara tidak melakukan apapun padanya adalah menggunakannya untuk memancing wanita bergaun polos. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan senyum pahit. Dia sepertinya membuat masalah untuk wanita bergaun polos sepanjang waktu. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Nona Ayu, kenapa dia terus membantuku?" Ayu terdiam. Mileye tersenyum pahit, "Apakah kamu tidak tahu?" Ayu berkata, "Hubunganmu dengannya mungkin tidak mudah." "Hubungan?" Mileye sedikit mengernyit, "Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Ayu berkata, "Maksudku di kehidupan sebelumnya." "Kehidupan masa lalu?" Mileye tercengang. Setelah beberapa saat, Mileye tersenyum kecut. Dia juga berpikir begitu, karena selain ini, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Kehidupan masa lalu. Mileye mengerutkan kening lebih dalam. Orang seperti apa dia di kehidupan sebelumnya? Ayu berkata lagi, "Ketika kamu bertemu, kamu bisa bertanya padanya." Ternyata, Ayu juga penasaran dengan kehidupan masa lalu Mileye. Seorang master seperti wanita bergaun polos tidak mungkin membantu Mileye tanpa alasan sama sekali, dan pihak lain sangat peduli dengan Mileye. Hanya ada satu penjelasan, dan itu pasti ada hubungannya dengan kehidupan Mileye sebelumnya. Mileye mengangguk, "Jika aku melihatnya nanti, aku harus bertanya padanya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit, dan pada saat ini, sebuah tirai cahaya besar muncul di depan Raja Wilayah Utara, dan di dalam tirai cahaya itu ada langit berbintang yang tak berujung. Adegan di tirai tipis masih berganti, seolah menelusuri wanita bergaun polos itu. Mileye menatap tirai tipis dengan antisipasi. Dia tidak menyangka akan bertemu wanita bergaun polos lagi secepat ini. Raja Wilayah Utara juga melihat tirai tipis, dan ekspresinya tenang. Pada saat ini, seorang wanita bergaun polos muncul di gambar. Melihat wanita bergaun polos ini, ekspresi semua orang di lapangan menjadi khusyuk. Master Kerajaan Dewa sudah tidak asing lagi dengan wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos ini tidak muncul di alam semesta chaos hari itu, tetapi dia membunuh instan dua master wilayah utara dari jarak jauh terbatasi Star Territory yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa kuatkah wanita bergaun polos ini? Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Pada saat ini, wanita bergaun polos tidak berjalan, dia duduk di langit berbintang, dan di depannya ada papan catur. Wanita bergaun polos memainkan pion putih. Di lapangan, semua orang menonton wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos hanya duduk seperti itu. Dia mengenakan gaun polos tanpa noda, rambut panjangnya disampirkan ke belakang, dan ekornya diikat dengan pita, bergoyang lembut tertiup angin. Kecantikannya tak tertandingi. Selama ini, semua mata tertuju pada kekuatan wanita bergaun polos, sehingga mengabaikan kecantikannya. Pada kenyataannya, penampilannya juga sangat tinggi, yang bisa dikatakan langka di dunia. Tentu saja, yang paling penting adalah temperamennya. Dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi ada temperamen khusus di tubuhnya yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba mengambil bidak catur dan menjatuhkannya di papan catur, dan tepat setelah bidaknya jatuh, tiba-tiba bidak hitam muncul di papan catur. Bermain catur. Raja Wilayah Utara memandang wanita bergaun polos tanpa bicara. Di sampingnya, berdiri seorang pria paruh baya dan kultivator pedang tua. Keduanya adalah Raja Ye dan Tetua Lin. Keduanya menatap wanita bergaun polos dengan ekspresi serius di mata mereka.
Di dalam menara penjara alam, Ayu dan Jasmine juga melihat wanita bergaun polos itu. Ayu berkata dengan nada berat, "Apa yang dia lakukan?" Jasmine berkata, "Main catur." Ayu bertanya, "Maksudku, siapa yang bermain catur dengannya?" Yasmin menggelengkan kepalanya. Ayu menatap wanita bergaun polos itu, berkata dengan nada berat, "4 dimensi ini memiliki orang seperti ini, 5 dimensi." Jasmine terdiam. Ayu berkata lagi, "Aku pikir semua poin inti mungkin terletak pada Mileye ini, orang ini sangat tidak normal." Jasmine menatap Ayu berkata dengan nada berat, "Aku selalu merasa ada sesuatu yang mengincar anak ini, dan wanita bergaun polos ini melindungi orang ini dari bencana, dan itu adalah bencana besar." Jasmine mengangguk, dia benar-benar tidak mudah. Ayu melihat keluar dan berkata dengan lembut, "Jangan pedulikan dia. Pokoknya, semakin istimewa dia, semakin baik bagi kita. Jika tidak istimewa, kita tidak akan bisa menahan menara yang rusak ini di masa depan." Jasmine tertawa, "Aku pikir menara yang rusak ini masih baik-baik saja sekarang." Ayu berbisik, "Apakah kamu lupa seperti apa itu dulu?" Saat mendengarnya, Jasmine terdiam. Menara penjara alam waktu ini bukan gila yang biasa. Memikirkan hal ini, Jasmine berkata dengan lembut, "Aku harap menara kecil ini tidak benar-benar memulihkan kecerdasan." Di luar menara penjara alam, di tirai tipis itu, wanita bergaun polos itu masih bermain catur. Raja wilayah utara memandang wanita bergaun polos, "Apakah yang mulia mengabaikan kami?" Wanita bergaun polos tidak menanggapi. Raja wilayah utara tersenyum, "Sepertinya yang mulia tidak peduli dengan nyawa Mileye." Mileye. Saat wanita bergaun polos hendak bergerak, tangannya berhenti sejenak, lalu menoleh dan melihat ke arah persis arah Raja wilayah utara dan yang lainnya. Wanita bergaun polos menatap Raja wilayah utara dengan tatapan acuh, "Ancam aku." Raja wilayah utara tertawa, "Ya." Wanita bergaun polos bangkit, dia hanya memandang Raja wilayah utara. Raja wilayah utara dan wanita bergaun polos saling memandang, "Silakan keluar untuk bertarung." Sebuah pertarungan. Wanita bergaun polos tiba-tiba melirik pada Mileye. Mileye menundukkan kepalanya sedikit, "Maaf membuatmu kesulitan lagi." Wanita bergaun polos menatap Mileye, "Ini bukan masalah. Orang-orang ini lebih lemah dari semut, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi masalah bagiku." Saat mendengarnya, mata Raja wilayah utara tiba-tiba menyipit, "Kelemahan kami bahkan lebih buruk dari semut. Harus kuakui ini adalah lelucon paling lucu yang pernah didengarku dalam hidup ini." Wanita bergaun polos mengabaikan Raja wilayah utara, dia menatap Mileye, dan berkata dengan lembut, "Aku harap kamu dapat menghadapi semuanya sendiri, tetapi aku tahu bahwa kamu yang memiliki menara ditakdirkan untuk menghadapi banyak orang yang tidak seusia dengan kamu." Mileye tersenyum pahit, "Ada banyak musuh, dan mereka semakin kuat." Wanita bergaun polos tersenyum tipis, melihat senyumnya, Mileye tercengang. Ini pertama kalinya melihat wanita bergaun polos tersenyum. Dalam kesannya, wanita bergaun polos ini tak pernah tersenyum. Wanita bergaun polos berkata lembut, "Hidup adalah tentang melalui kesulitan, seperti pedang. Jika tidak melalui ribuan tempaan, itu tidak bisa menjadi pedang yang tajam. Kesulitan yang kamu alami sekarang, satu hari di masa depan, kamu akan menghargai cobaan itu." Mileye tersenyum pahit, "Aku tidak takut menderita atau sejenisnya. Yang aku takutkan adalah aku akan dibunuh oleh seseorang secara tidak sengaja." Wanita bergaun polos berkata sambil tersenyum, "Maka berusahalah untuk menjadi lebih kuat,
menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan yang kuat, sehingga kamu benar-benar dapat membanggakan dunia. Mileye menatap wanita bergaun polos. Kenapa kamu membantuku seperti ini? Apa aku mengenalmu di kehidupanku sebelumnya? Mengapa wanita bergaun polos terus membantunya? Inilah yang paling membuat dia penasaran. Sejak mengenal wanita bergaun polos, dia merasa bahwa wanita bergaun polos sedikit tidak biasa baginya. Dan dia tahu betul bahwa pihak lain tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Kemudian hanya ada satu penjelasan, bahwa wanita bergaun polos ini pasti ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya. Dan apa hubungannya? Ini membuatnya penasaran. Wanita bergaun polos menatap Mileye, tidak berbicara, dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Mileye berkata, tidak bisakah kamu memberitahu? Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak bisa mengatakannya, tapi tidak ada artinya memberitahumu sekarang. Ketika kamu bertemu denganku di masa depan, kamu akan tahu banyak hal. Mileye terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, di mana kamu sekarang? Wanita bergaun polos berbisik, tempat yang sangat jauh. Mileye akan berbicara ketika Raja Wilayah Utara yang tidak jauh tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak muncul untuk bertarung? Wanita bergaun polos menoleh ke arah Raja Wilayah Utara, apakah kamu ingin melawanku? Raja Wilayah Utara tertawa, mungkinkah aku tidak memenuhi syarat? Wanita bergaun polos menoleh ke arah Mileye, bunuh orang atau hancurkan dunia. Mileye tercengang. Bunuh orang atau hancurkan dunia. Kepala Mileye mengalami hubungan arus pendek. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 688. Pedang datang. Bunuh orang. Hancurkan dunia. Mileye masih tidak mengerti maksud wanita bergaun polos, tapi segera dia mengerti arti dari wanita bergaun polos. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, semua master di atas alam kaisar di wilayah utara, biarkan mereka menghilang. Apakah baik-baik saja? Wanita bergaun polos mengangguk, ya. Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba memandang Raja Wilayah Utara, kamu belum memenuhi syarat untuk menantangku. Raja Wilayah Utara tertawa, benarkah? Wanita bergaun polos tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, pedang datang. Saat suara itu terdengar, weng. Di atas langit berbintang alam semesta keos, sebuah dengungan pedang tiba-tiba bergema, dan detik berikutnya, sebuah pedang tiba-tiba menebas dari langit. Melihat pedang ini, Mileye tercengang, pedang ini adalah pedang yang sama yang ada di puncak menara. Pedang ini memotong langsung ke Raja Wilayah Utara itu. Melihat pemandangan ini, pupil Raja Wilayah Utara menyusut. Pada saat ini, dia merasakan aura kematian. Tidak berani gegabah, Raja Wilayah Utara tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, dan dalam sekejap, sebuah momentum kuat tersapu dari tubuhnya, dan ruang hampa dalam radius puluhan ribu meter hampir mendidih dalam sekejap. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye dan yang lainnya tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan Raja Wilayah Utara ini tidak biasa. Saat ini pedang wanita bergaun polos telah sampai di kepala Raja Wilayah Utara. Raja Wilayah Utara menyeringai muram, tinjunya terbanting ke atas dengan keras. Bang! Paksaan yang kuat langsung mengguncang semua orang di lapangan hingga mundur. Pada saat ini, pedang wanita bergaun polos mendarat. Jelek. Suara pemotongan bergema dari lapangan. Di mata semua orang, pedang itu jatuh lurus, dan jatuh langsung dari atas kepala Raja Wilayah Utara ke tanah. Ada keheningan di lapangan.
Tidak berhasil diblokir. Mata Raja Wilayah Utara berangsur-angsur menjadi sedikit linglung, dan segera, tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan menjadi sangat serius. Satu pedang pembunuhan instan Raja Wilayah Utara. Mileye juga tercengang. Dia tahu bahwa wanita bergaun polos itu kuat, dan dia tahu bahwa wanita bergaun polos pasti akan menang. Namun dia tidak menyangka bahwa wanita bergaun polos ini akan membunuh Raja Wilayah Utara dengan satu pedang. Sebuah pedang. Ini Raja Wilayah Utara dari dunia akbar Xuan Huang. Tidak bisa menangkis satu pedang. Orang-orang di sekitar Raja Wilayah Utara juga benar-benar ketakutan. Rajanya sendiri bahkan tidak sanggup menangkis satu pedang. Raja Wilayah Utara memandang wanita bergaun polos, ini bagaimana mungkin? Wanita bergaun polos memberikan tatapan dingin kepada Raja Wilayah Utara. Dia tidak berbicara, tapi matanya seperti melihat semut. Tak lama kemudian, mata wanita bergaun polos itu tertuju pada Raja Ye yang berada di samping Raja Wilayah Utara dan kultivator pedang tua. Kultivator pedang lelaki tua itu tiba-tiba maju selangkah, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, dan satu jiwa pedang naik ke angkasa. Pria tua itu menatap wanita bergaun polos tanpa rasa takut di matanya, tolong beri bimbingan. Wanita bergaun polos melambaikan tangannya. Sebuah sinar pedang melintas di lapangan. Jelek. Ada suara robek bergema di lapangan. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di tempatnya. Weng! Suara teriakan pedang mengguncang dunia. Tapi segera, medan kembali tenang, dan di udara, sebuah kepala perlahan jatuh. Itu adalah kepala orang tua itu. Pembunuhan instan langsung. Wanita bergaun polos itu tanpa ekspresi. Dia melirik 3 kapal raksasa. Detik berikutnya, dia menekuk jari, dan pedang tiba-tiba terbang. Detik berikutnya, di 3 kapal raksasa, jeritan terus terdengar. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, alam kaisar dan para master di atas alam kaisar semuanya meninggal. Melihat adegan ini, para master kerajaan dewa tidak jauh dari sana semuanya mati rasa. Membunuh alam kaisar dan master alam dewa seperti membunuh ayam. Detak jantung Mileye ekstrim, wanita bergaun polos ini. Tidak ganas biasanya. Pada saat ini, mata wanita bergaun polos tertuju pada Raja Ye itu, dan Raja Ye terdiam. Dia juga tidak menyerang, karena tidak ada gunanya. Di sisi lain, Raja Wilayah Utara itu sepenuhnya ilusi, dan akan segera menghilang dari dunia ini. Wanita bergaun polos menatap Raja Ye, di wilayah utara mana? Raja Ye ragu-ragu, lalu menunjuk ke kanan. Wanita bergaun polos memandang Raja Wilayah Utara yang belum hilang sama sekali, lihatlah baik-baik. Saat suara itu terdengar, dia menjentikkan jarinya, pedang pergi. Di lapangan, pedang wanita bergaun polos itu tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di ujung langit berbintang di kejauhan. Semua orang melihat pedang itu. Raja Wilayah Utara yang belum sepenuhnya menghilang pun menatap wanita bergaun polos. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita bergaun polos itu tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Segera, pedang itu datang ke dunia akbar Xuan Huang wilayah utara. Saat pedang ini muncul di wilayah-wilayah utara, ekspresi semua master wilayah utara berubah drastis, dan tak terhitung banyaknya orang yang melihat ke langit di atas kota utama wilayah utara. Di atas kota, pedang perlahan jatuh ke bawah, dan saat pedang jatuh, kota Raja Wilayah Utara mulai retak inci demi inci. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Wilayah Utara di langit berbintang alam semesta keos berubah.
kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wanita bergaun polos melirik Raja Wilayah Utara. Dia menoleh ke arah Mileye, tunjukkan padamu teknik pedang yang jatuh dari langit. Saat suara itu terdengar, dia mengangkat tangannya dan menekannya dengan lembut. Di atas kota utama Wilayah Utara, pedang tiba-tiba jatuh. Bang! Seluruh kota Raja Wilayah Utara langsung menjadi abu pada saat ini, dan pada saat yang sama, teriakan yang tak terhitung terus bergema, dan di kota, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan panik membunuh alam kaisar dan master di atas alam kaisar. Orang-orang ini tidak memiliki perlawanan di depan energi pedang ini. Pembantaian. Dalam waktu beberapa detik, seluruh kota Raja Wilayah Utara benar-benar menjadi abu, dan banyak orang di kota itu telah melarikan diri. Tetapi tidak ada master di atas alam kaisar dan alam kaisar yang bisa melarikan diri. Dan itu belum berakhir. Pedang wanita bergaun polos itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu tak terhitung banyaknya energi pedang terbang menuju langit. Kemanapun pedang senergi ini lewat, alam kaisar dan para master di atas alam kaisar semuanya dipenggal. Pembantaian. Pembantaian total. Di langit berbintang alam semesta keos, Raja Wilayah Utara menatap kota itu dengan otak kosong. Dia tahu bahwa pada saat ini Wilayah Utara benar-benar menghilang dari dunia Akbar Suan Huang. Karena alam kaisar dan para master di atas alam kaisar Wilayah Utara semuanya dipenggal oleh wanita bergaun polos ini. Meskipun seluruh Wilayah Utara tidak sepenuhnya musnah, Wilayah Utara saat ini telah menjadi kekuatan yang tidak populer. Raja Wilayah Utara menatap wanita bergaun polos, "Siapa kamu?" Kini, dia hanya ingin tahu siapa wanita bergaun polos itu. Dia tahu bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi, tetapi siapa orang ini? Berbicara secara logis, dia mengenal orang-orang di level ini. Tetapi di antara para master top dunia Akbar Suan Huang, tidak ada orang seperti wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos langsung mengabaikan Raja Wilayah Utara. Dengan gerakan dengan tangan kanannya, pedang di Wilayah Utara tiba-tiba terbang kembali ke langit berbintang alam semesta keos. Pada saat ini, Raja Wilayah Utara menghilang sepenuhnya. Dan pada saat terakhir dia menghilang, dia melihat wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos menatap Raja Ye. Raja Ye berkata dengan nada berat, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Dia dulunya adalah salah satu orang yang paling mempesona di Wilayah Utara. Dia tidak pernah menyerah kepada siapapun dalam hidupnya, tetapi pada saat ini, dia dengan tegas mengakui kekalahan. Jika ada dewa di dunia, maka wanita bergaun polos di depannya adalah dewa. Wanita bergaun polos tanpa ekspresi, ingin hidup. Raja Ye mengangguk, ingin. Wanita bergaun polos tiba-tiba menunjuk dan seutas cahaya pedang menembus tepat di antara alis Raja Ye, tetapi detik berikutnya, untaian cahaya pedang itu terbang keluar lagi dan akhirnya mendarat di depan Mileye. Di atas cahaya pedang, ada lagi gumpalan gas hitam. Wanita bergaun polos menoleh ke arah Mileye, matanya tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. "Ini jiwanya, kendalikan jiwa ini, kamu bisa kendalikan hidup dan matinya." Mileye tahu, ini wanita bergaun polos mencari seorang preman baginya. Mileye tidak menolak, dan langsung menyimpan cahaya pedang itu. Di saat yang sama, dia juga menyimpan cincin penyimpanan Raja Wilayah Utara. Setelah melihat isinya, Mileye tidak bisa menahan tawa. Menjadi kaya. Seolah memikirkan sesuatu, dia mendadak untuk melihat wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos bergerak dengan tangan kanannya, dan pedangnya jatuh di depan Mileye. Mileye bertanya, "Ini?" Wanita bergaun polos berkata, "Pedang ini simpan di sisimu, tetapi kamu belum bisa mengendalikannya.
aku memiliki 3 helai energi pedang di dalamnya. Kamu dapat menggunakannya 3 kali, dan pada saat-saat kritis, kamu dapat menggunakan pedang ini. Saat mendengarnya, Mileye sangat gembira. Dia segera menyimpan pedang wanita bergaun polos, lalu menatap wanita bergaun polos. Apakah kamu akan pergi? Wanita bergaun polos mengangguk. Masih ada yang harus dilakukan. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mileye dengan ekspresi yang agak rumit. Kamu tidak cukup kuat untuk melindungi dirimu sepenuhnya, dan aku tidak bisa berada di sisimu sepanjang waktu, jadi kamu harus berhati-hati setiap saat di masa depan. Mileye mengangguk, aku akan berhati-hati. Wanita bergaun polos mengangguk kecil, jaga dirimu. Setelah selesai berbicara, tirai tipis di depan Mileye berangsur-angsur menjadi ilusi. Mileye tahu bahwa pihak lain akan pergi. Mileye berkata dengan cepat, di mana aku bisa menemukan kamu di masa depan? Wanita bergaun polos menatap Mileye, tunggu sampai kamu cukup kuat. Saat suara itu terdengar, dia menghilang sama sekali. Hilang. Mileye terdiam. Setelah wanita bergaun polos pergi, entah kapan akan bertemu lagi. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah ini. Dia melihat ke arah pasukan wilayah utara di kejauhan. Baru saja, wanita bergaun polos hanya menyerang alam kaisar dan master di atas alam kaisar. Oleh karena itu, para prajurit ini masih hidup. Melihat Mileye, ekspresi para prajurit berubah dan mereka sangat waspada. Mileye berjalan ke arah para prajurit itu, kalian memiliki 2 jalan, tunduk atau mati. Tunduk. Pada saat ini, seorang jenderal keluar, dan dia menatap Mileye, kami sebagai orang dari wilayah utara. Mileye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas. Jelek. Kepala sang jenderal langsung terbang. Mileye melirik semua orang di lapangan, apakah ada yang bertekad? Keluar, aku akan mengeluarkan isi perutnya. Sekelompok tentara memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata lagi, pikirkan tentang keluarga kamu, jika kalian semua mati di sini, apa yang akan keluarga kalian lakukan? Kerumunan terdiam. Mileye melanjutkan, jika tunduk pada aku dapat meyakinkan kamu bahwa keluarga kamu tidak akan disentuh dan wilayah utara tidak akan dibantai. Kerumunan tetap diam. Mileye tiba-tiba meraung, aku tidak punya kesabaran. Saat suara itu terdengar, dengungan pedang naik ke langit. Pada saat ini, seorang prajurit wilayah utara maju. Dia memandang Mileye, kamu tidak akan membantai wilayah utara. Wajah Mileye tanpa ekspresi, aku menepati janjiku. Prajurit itu segera berlutut dengan satu lutut, aku ingin mengikuti Anda. Segera, semakin banyak tentara berlutut. Di langit berbintang yang jauh, wanita bergaun polos duduk di depan papan catur. Entah berapa lama, wanita bergaun polos itu tiba-tiba bangkit. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang yang jauh. Dia hidup, kalian hidup. Jika dia mati, kalian 5 dimensi pasti akan mati semua. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.